segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita akan nyanyikan pujian. Nyanyian pujian nomor 26, Ya Yesus Bila Tuhan. Minggu-minggu ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi dalam waktu-waktu kita mengenang kembali kebaikan Tuhan kita, kasih-Nya yang melimpah bagi hidup kita, dan kesetiaan-Nya yang turun-temurun bagi keluarga kita. Ya Yesus Bila Tuhan. Syukur dan kami mau terus memberi hati dan pikiran kami agar ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat, dengan penuh ucapan syukur yang kepada Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, hati dan pikiran kami, dan biarlah ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan membaca bersama-sama
Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Masih dalam posisi berdiri, kita akan membaca bersama-sama Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara sekalian, juga jemaat di rumah akan membaca ayat yang genap. Roma 8 ayat 31 sampai 29. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus telah mati, bahkan lebih lagi bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami tidak dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan pujian pada salib Al-Masih, nyanyian pujian nomor 72. Nyanyian pujian nomor 72. Kita akan nyanyikan semua bait 1 dan 4 kita nyanyikan bersama-sama. Bait 2 kaum wanita, bait 3 kaum pria, dan bait setiap kur kita akan nyanyikan bersama-sama nyanyian ini, ya, pada salib Al-Masih. Tersiksa sang raja.
doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Raymond. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, keagungan hanya kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena anugerah-Mu yang besar, Kau telah menyatakan kasih-Mu itu Tuhan, dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kami, dan menebus kami dari segala kesalahan kami, memberi kepada kami kehidupan yang kekal, mengangkat kami menjadi anak-anak, dan menjanjikan kehidupan bersama-sama Engkau kelak di surga. Untuk kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar itu, kami boleh menjadi umat tebusan, menjadi umat yang menyembah Tuhan, menjadi umat yang bersaksi, memberitakan kabar baik-Mu kepada dunia ini. Tengah-tengah ibadah ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, bahkan semua orang percaya di muka bumi ini, kami datang di dalam iman, kami datang di dalam penyerahan, kami datang di dalam pengharapan bahwa Tuhan, Engkau yang akan mendengarkan segala seruan kami dan menjauh surut dengan kehendak. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah situasi dunia yang sedang dicekam oleh wabah penyakit yang menakutkan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk menolong kami, untuk meyakinkan kami betapa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang mengendalikan sejarah, Engkau yang mengatur segala sesuatu, Engkau Tuhan pemelihara yang akan memulihkan kehidupan kami, memulihkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa, Tuhan memberkati umat-Mu, beri kepada kami terus pengharapan, beri kepada kami sukacita di dalam menghadapi situasi ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang adalah penolong kami, gembala kami, yang terus menyediakan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat secara rohani. Karena itu Tuhan, di dalam kesempatan ini kami mau berdoa, biarlah kami sungguh melihat tangan kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami semua. Teristimewa jemaat-Mu, jemaat Batu Zaman. Kami berdoa dalam minggu ini, biarlah menjadi minggu kemenangan juga buat kami, dan bahkan menjadi minggu pembebasan buat kota kami, minggu pembebasan bahkan untuk dunia. Dan kami berdoa, biarlah damai sejahtera Kristus yang akan terus memerintah di hati kami, menjadikan kami terus menjadi saksi-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, kami tahu bahwa kasih Kristus tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami doakan pemerintah bangsa kami, beri kepada mereka kekuatan untuk dapat terus memimpin negeri kami di dalam situasi yang tentram dan damai. Inilah doa dan harapan kami. Pada mereka yang sedang berduka cita, pada mereka yang sedang sakit, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan lepas dari semua ini, biarlah mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Siapa yang akan memisahkan kita akan menaikkan sebuah pujian lagi. Pujian dengan sayapmu kita akan nyanyikan bersama-sama. Semua ada di apa yang puji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Dengan sayapku, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Dengan sayapmu bersama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan.
Shalom semua. Kalau Ada sukacita pagi ini? ada. Amin. Amin. Lupakan segala ketakutan, lupakan segala kecemasan kita, karena kita dipanggil untuk bersukacita senantiasa. Amin. Kita dipanggil untuk berkemenangan dari waktu demi waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah corona tidak terus menghantui hidup kita, pikiran kita, bahkan dunia ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, termasuk semua makhluk hidup, dan Dia akan mengendalikan segala sesuatu. Dia akan mengakhiri segala sesuatu yang buruk di tengah kita, karena Dia berjanji bahwa masa depan adalah pasti, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah penuh sukacita ya. Sudah melewati berapa minggu masa istirahat? 3 minggu. Mau melanjutkan? Ada yang iya, ada yang berkata, ya sudah cukup bosan ya saudara ya. Ya baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah firman Allah yang hidup, yang kepadanya kami menggantungkan harapan kami. Dan kami tahu bahwa tidak satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bahkan keadaan yang paling buruk pun yang terjadi di atas muka bumi ini, karena kami tahu bahwa kasih-Mu Tuhan melebihi segala sesuatu. Dan di pagi hari ini ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau beri kepada kami sukacita baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Beri kepada umat-Mu sukacita, kekuatan baru untuk melangkah. Beri umat-Mu pemulihan dan kesembuhan dari segala macam sakit penyakit, bahkan hal-hal yang mengganggu pikiran kami, hati kami, perasaan kami. Kami serahkan di bawah kaki-Mu, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami akan menguasai kami di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, istilah social distance, siapa yang tidak pernah dengar ini? Semua orang yang sedang hidup di dunia ini sedang memahami istilah ini. Dan sekarang ini saudara, istilah social distance ini atau menjaga jarak sosial ini menjadi istilah yang paling populer di seluruh dunia di abad ini, saudara. Dan akan menjadi catatan umat manusia bahwa kita diminta untuk menjauhkan diri dari sesama kita. Saudara, tidak ada yang dapat menghentikan perhelatan-perhelatan besar di dunia ini, di hari-hari ini, kecuali satu nama yang membuat takut semua orang, yaitu Corona. Konser musik keliling dunia yang sedang disiapkan dan akan digelar oleh boyband K-pop BTS itu dibatalkan. Rencananya akan dimulai di Korea dan kemudian dia akan keliling dunia, akan mampir di kota Bandung juga konon kabarnya, tetapi dibatalkan. Ada film-film Hollywood yang sedang dibuat dan akan dilansir di bulan April ini. Mission Impossible, film James Bond yang terbaru, ditunda penayangannya sudah sampai dengan bulan November, kalau Corona sudah berhenti. Saudara-saudara, ada banyak lagi hal-hal dunia yang besar dihentikan dan dibatalkan. Pertandingan sepak bola papan atas, saudara ya, juga dibatalkan. Kongres-kongres besar dunia, baik dunia maupun Indonesia, termasuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dibatalkan karena Corona. Sampai saudara, ada banyak pernikahan-pernikahan yang juga dibatalkan, batal menikah gara-gara Corona. Saya baca itu di surat kabar ya, lewat media. Luar biasa ini Corona. Siapa yang dapat menghentikan segala sesuatu ketika orang menjadi begitu gila bekerja dan pergi mungkin kemana-mana, sukanya kemana-mana, dan harus berada di rumah. Saudara dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi di hari-hari ini. Ada banyak yang hilang, saudara, dari situasi yang mungkin kita anggap baik, saudara, oleh karena situasi yang buruk yang sedang datang.
Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali ya kepada pembacaan kita tadi dalam surat apa? Surat Roma ya, pasal yang ke-8, bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita di dunia ini, secara khusus yaitu di dalam diri anak-anak Tuhan. Apa itu, Saudara? Apa itu anak-anak? Bapak Ibu, Saudara? Apa yang tidak pernah hilang? Lihat ayat yang ke-35 bersama dengan jemaat di rumah. Kita akan baca bersama-sama ya. Dari kata siapa? Roma 8 ayat 35. Pertanyaan yang sungguhnya sudah ada jawabannya, tetapi mari kita baca bersama-sama ayat ini. Siapa? 3, 4. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa yang dapat memisahkan? Saudara-saudara, jawabannya adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita, firman Tuhan kata. Termasuk yang namanya corona ini. Dari kasih Kristus yang telah dianugerahkan di dalam kehidupan kita semua. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap bersukacita dan berpengharapan. Amin. Amin. Kita tetap ada di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, biasanya kita mudah menyatakan syukur itu dengan alasan apa? Kita melihat hal-hal yang baik. Mendapatkan hadiah, mengucap syukur. Kita melihat makanan di hadapan kita, mengucap syukur. Kita dalam keadaan sehat, mengucap syukur. Nilai-nilai sekolah kita baik, mengucap syukur. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati kesenangan, hal yang baik di hadapan kita. Kita berkata, kita mengucap syukur. Tubuh yang sehat dan sebagainya. Tetapi saudara, yang saya katakan tadi itu mungkin besok akan lenyap. Uang, rumah, pekerjaan, bahkan kesehatan, atau mungkin nyawa akan hilang. Kita tidak tahu, saudara. Namun demikian, saudara, di tengah-tengah kehilangan-kehilangan dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan sekali lagi bahwa ada sesuatu yang tidak pernah lenyap di esok hari, yaitu siapa? Kristus Yesus dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak mengharapkan tentunya hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus bersiap diri untuk segala sesuatu. Menyambutnya di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus dan keyakinan iman bahwa kasih Kristus adalah harapan buat hari esok kita. Jadi kita harus terus bersukacita menghadapi apa yang akan terjadi di hari depan. Saudara, banyak orang di hari-hari ini kehilangan banyak hal. Saya mendengar orang banyak yang jatuh miskin ya. Ada banyak orang yang di PHK. Dan kemudian mereka bertanya, kami akan makan apa besok hari? Ini yang sedang terjadi, sudah. Karena itu pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan syukur kepadanya dengan cara yang baru. Cara yang baru seperti apa itu? Menaikkan syukur dengan cara yang baru. Jika kita mengucap syukur, seharusnya kita tidak memusatkan perhatian kita perkara jasmani kepada perkara-perkara jasmani. Seperti yang saya sebutkan tadi, makanan, keluarga, teman-teman. Tetapi marilah sekarang kita mengucap syukur dengan cara yang baru, yaitu yang terutama di atas segala hal, di atas segala perkara yang dapat hilang, yaitu kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus dan kasih-Nya. Anak-anak ya, 3 minggu ini ada di karantina ya semuanya ya, termasuk bapak dan mama ini. Ada Pak Abraham juga dan Ibu Riris ya. Kita di karantina di sini 3 minggu, sampai kita punya lagu tema ya. Ayo nyanyikan lagu tema itu. Tahu lagu tema itu apa? Beri syukur, beri syukur.
Getsemani. Betul lagu temanya itu. Itu jadi lagu tema. Tetapi lagu tema pada waktu pada waktu melihat makanan baru nyanyi ya. Jadi anak-anak itu kalau mau makan di sini itu pagi, siang, malam ya. Mereka nyanyi keras-keras ya. Beri syukur, bila syukur, beri. Sambil manggil teman-teman yang di atas. Wah, yang di atas buru-buru turun ya. Beri syukur karena ada makanan. Wah, wajahnya cerah-cerah itu ya. Nah, itu lagunya. Tetapi kalau dicermati, susah ataupun senang, beri syukur. Jadi jangan bersyukur hanya dan bersukacita waktu ada makanan aja atau melihat berkat. Tetapi pada waktu susah pun kita bersyukur. Karena apa? Firman Tuhan katakan tadi, ada sesuatu yang tidak pernah hilang dari hidup kita, yaitu Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya yang besar kepada kita. Saudara, berapa banyak keluarga-keluarga yang kehilangan ayah-ayah mereka di hari-hari ini, opa-oma mereka. Setiap hari kita mendengar ya ambulans lewat di sana. Saya perhatikan, nging, minimal 3 ambulan ke sana tuh, ke Cikadut. Tidak seperti biasanya. Siapkah kita bersyukur untuk menghadapi situasi ini? Oh saudara, kita tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita, hidup kita, oleh karena wabah dan penyakit ini. Tetapi kita mau berkata bahwa Tuhan, biarlah di situasi ini Engkau menyempurnakan sukacita kami. Alasan sukacita kami di dalam Tuhan yaitu bahwa segala sesuatu ya, baik susah atau senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi ingat itu ya, lagu temanya jangan dinyanyikan pada waktu mau makan saja, dalam setiap situasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajak kita di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, dia berkata begini. Ya, buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 ya, dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Panggilannya adalah sekarang ini dalam ayat yang terakhir itu penting saudara ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, tetapi ada bagian kita apa? Sama-sama, tinggallah di dalam kasihku itu. Kita mempunyai kasih Kristus, tetapi mungkin kita tidak bisa mengalaminya dalam hidup kita. Kecuali kita tinggal di dalam kasih itu, artinya kita berpengharapan teguh kepada kasih Yesus yang tidak dapat dibatalkan, digagalkan, dihancurkan, dirusak oleh situasi apapun yang terjadi atas kehidupan manusia. Ini sebuah panggilan, ajakan ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah, ini panggilan. Apakah saudara mau tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan berpengharapan kepada Dia? Luar biasa. Saudara-saudara, semuanya bisa diambil, tetapi tidak ada yang dapat mengambil Yesus Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin? Amin. Kita harus aminkan itu. Ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita menghadapi situasi yang sulit hari ini, dan bahkan mungkin situasi yang lebih buruk lagi di hadapan kita. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan bagaimana Dia mempersembahkan hidupnya buat kita. Kita sedang masuk di dalam saat Paskah, dan kita sungguh-sungguh diajak untuk merenungkan kasih Tuhan Yesus itu ya. Dalam diskusi harian kita, pelajaran PA anak-anak, kita sedang fokus kepada peristiwa ini. Bagaimana Tuhan Yesus mulai masuk Yerusalem. Kemudian di sana Ia masuk melihat bait suci. Ia membersihkan. Gambaran tentang umat yang harus dibersihkan hati dan hidupnya. Kemudian Ia masuk pada masa-masa penderitaannya di Taman Getsemani itu. Dan sungguh-sungguh Ia menderita di sana. Ia bergumul berat, saudara. Sampai seperti Ia harus berdarah-darah di Taman Getsemani itu. Di muka persidangan Bapak Gubernur Pilatus, Ia juga mengalami
penderitaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu luka bukan saja fisik, tetapi luka batin. Karena ia diolok-olok, ia diejek, ia dibuli. Bahkan ketika ia naik di atas kayu salib, yang menanggung penderitaan yang sangat besar, masih saja orang yang lewat berkata apa? Dari bawah salib, dia yang mau meruntuhkan bait Allah dalam 3 hari. Dia yang berkata adalah Mesias, coba selamatkan dirinya sendiri. Ia diejek. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ia memberikan semuanya itu oleh karena apa? Kasihnya kepada kita. Karena segala penderitaan kita, hukuman kita ditanggung olehnya, diambil oleh dia, sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tidak harus mengalami penderitaan dan hukuman dosa kita, tetapi kita dibebaskan oleh karena kasihnya. Karena itu kita harus berdoa seperti demikian. Mari simak doa yang akan saya bacakan ini. Bapa Surgawi, bila hari ini kami berpisah dari rumah dan keluarga kami, bila tubuh dan jiwa kami dalam keadaan lemah, bila kami merasakan kehampaan dan kekosongan di hati kami, ketika pengharapan tampaknya menjadi redup dan kecemasan menggerogoti hati kami, bila tidak ada yang dapat kami makan hari ini, kami masih dapat bersyukur karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Sebab tak seorang pun atau tak satu pun masalah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Maukah kita berdoa seperti itu? Rindukah kita mempunyai doa yang seperti itu? Walaupun segala sesuatu terjadi, kami mau bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah diambil dari kami. Minggu yang lalu saya mendapatkan WA dari seorang teman. Dia berkata dalam WA-nya itu, seorang bapak ya, tolong belilah masker saya. Belilah masker saya Pak, karena usaha warung nasi yang baru saya rintis tutup karena wabah corona. Belilah masker saya, walaupun 1-2 potong. Saya sekarang ada di jalan-jalan, di pom bensin untuk menjual masker saya. Belilah beberapa potong untuk saya makan. Saya diskusi dengan Bu Esther dalam keterbatasan kita juga ya. Kita beli berapa? Kita beli 10. Kalian pakai ya, warna oranye itu. Itu bukan beli di pasar, saudara. Tapi dari seorang yang memberikan informasi langsung kepada saya. Japri, belilah masker saya Pak, karena kami harus makan hari ini. Saudara, dia adalah seorang Kristen, tetapi dia berpengharapan. Saya kirim ayat buat dia, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini dari Roma 8 ayat 35. Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja juga dalam segala sesuatu. Demikian juga ayat yang baru kita baca ini dari Roma juga ya, Roma 8:28 dan kemudian Roma ini sudah ayat yang ke-23. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kelaparan dan bahaya? Apa yang ia jawab? Doakan saya terus ya Pak, dan anak-anak saya. Semoga Tuhan Yesus Kristus menerangi jalan kita. Dia tulis begitu. Semoga Tuhan Yesus Kristus menerangi jalan kita. Saya katakan amin kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya tutup firman Tuhan pagi hari ini buat saudara yang hadir di tempat ini dan juga jemaat yang ada di rumah. Pagi hari ini
Mari kita menjawab pertanyaan yang menentukan ini. Pertanyaan yang menuntut kita pada kemenangan iman. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau bahaya, atau telanjangan, atau kelaparan, atau pedang? Jawabannya adalah tidak. Kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena Yesus Kristus mengasihi kita. Apa artinya bila pribadi seperti itu mengasihi saudara? Apa artinya kalau Yesus Kristus berkata demikian kepada kita? Artinya bahwa saudara dan saya akan mendapatkan kehidupan, kedamaian, dan pengharapan serta sukacita di tengah-tengah situasi ini. Doalah seperti demikian di hadapan Tuhan. Seorang guru bantu di sebuah sekolah anak-anak cacat pada suatu waktu memberikan sebuah pengalaman cerita ya. Dia bercerita bahwa ketika ia diminta untuk menjadi guru bantu di kelas anak-anak cacat, anak-anak usia 7-8 tahun itu, matanya, perhatian yang tertuju kepada seorang anak laki-laki yang duduk di sudut ruang kelas itu. Dia cacat, tetapi anak itu dalam keadaan yang sangat gelisah, saudara. Sangat gelisah. Guru bantu ini adalah seorang guru Kristen ya. Kemudian ia datang dan mendekati anak itu. Tuhan menolong dia untuk berkata-kata sesuatu yang menguatkan anak ini. Apa yang dikatakan guru itu kira-kira? Satu kalimat yang sangat simpel. Dia berkata, guru itu berkata kepada anak yang cacat ini yang gelisah, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu, nak. Dan saudara, tiba-tiba wajah anak itu berubah menjadi ceria. Menjadi ceria. Dan hatinya penuh dengan ucapan syukur sehingga keluar kata-kata yang menunjukkan satu semangat yang baru. Anak ini cacat, buta, dan juga tidak dapat berjalan dengan sempurna. Tetapi ketika ia mendengar pernyataan ini, Tuhan Yesus mengasihi kamu, nak, ini memberikan kepadanya motivasi baru, semangat yang baru untuk apa? Untuk bangkit. Hari-hari ini dunia sedang mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita tanpa pengharapan. Tetapi pada pagi hari ini, siapapun yang mendengar siaran ini, dengarlah perkataan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, dan ia memberikan kepada kita pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita. Kepada kita yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Selamat melewati hari Minggu yang baru bersama Tuhan di dalam sukacita karena kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan sebuah nyanyian bersama. Marilah kita membuka nyanyian kita, Kasih Tuhan Harapan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai nyanyian respon kita bersama-sama, bahwa kita mau berkata bahwa kasih Tuhan adalah harapan kita. Kita mau berkata bersyukur untuk setiap situasi ya. Kasih Tuhan harapanku 318 bersama dengan jemaat Tuhan yang di rumah dan dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, kita nyanyikan sebagai nyanyian respon dan keputusan kita. Kasih Tuhan Yesus harapanku. Dalam dosaku tenggelam jauh dari daratan, aku sungguh jahanam, putus pengharapan. Tak terkabul pintaku akan keselamatan. Dari dalam
selamatku. Tuhan kaulah pimpinan. Tuhan kaulah pimpinan. Yang selama hidupku. Yang selama hidupku. Sungguh agung kasih-Mu. Sungguh agung kasih-Mu. Haruslah kubalas. Haruslah kubalas. Abdikan diriku dengan ikhlas. Abdikan diriku dengan ikhlas. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Pandang pada Yesuslah. Pandang pada Yesus. Hai kamu yang tenggelam. Hai kamu yang tenggelam. Kasih-Nya penuh. Kasih-Nya penuh. Kuasa-Nya. Kuasa-Nya kalian. Segala ombak lautan. Segala ombak lautan. Turutlah perintah-Nya. Terimalah keselamatan karunia-Nya. Mari berdiri, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, harapanku. Harapanku. Ku selamatlah oleh kasih Tuhan. Kasih Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kita sekalian perhatikan memasuki minggu ke depan ini. Saya serahkan kembali Pak Arsendi. Terima kasih Pendeta Raymond. Beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pada tanggal 10 April akan diadakan kebaktian Jumat Agung pukul 9 pagi. Jadi tanggal 10 kita akan bersama-sama melakukan ibadah streaming lagi pada pukul 9 khusus untuk kebaktian Jumat Agung. Lalu pada minggu ini, pada hari ini tepatnya, beberapa jemaat kita berulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Inung Suprayogi, lalu juga Ibu Entin. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Lalu pada tanggal 6 ada Adik Ditya Kalista Hidayat, ini putri dari Pak Lukas dan Ibu Dwi. Lalu pada tanggal 8 April ada Adik Faithful Immanuela Aror, putri dari Pak Resa dan Ibu Helen. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Pendeta Raymond akan menutup kita dalam doa berkat. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan doa dan harapan saya kita terus kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa dan berjaga-jaga, terus menaruh harapan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Hamba mohonkan berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu ya Bapa. Memasuki minggu yang baru di dalam berkat-Mu, di dalam anugerah-Mu. Kuatkanlah iman percaya kami, keyakinan kami akan kasih-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang melampaui segala sesuatu. Terima kasih Tuhan.
untuk saat kami berbakti bersama-sama pada saat ini, pada hari ini, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di tempat kami masing-masing. Hamba mohonkan berkat surgawi, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, sukacita di dalam Roh Kudus beserta dengan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Ibadah selesai. Amin.